Setelah dibawa ke kampung, ia ditanyai tentang alamat. Karena si Pak ini tidak bisa bicara, bisu, ia hanya bisa digalang-galang dan kasih isyarat saja. Namun warga tersebut masih kebingungan, sehingga ia mencari orang pintar di daerah tersebut atau ahli spiritual. Setelah didatangkan ahli spiritual dan ia memanjatkan doa-doa, kemudian bapak ahli spiritual ini ngomong sama warga, "Oh, ini orang itu memang ahli bisu, asli bisu, bukan kenapa-napa. Ini ahli asli bisu. Coba warga di daerah sini ditanyain, ada yang kenal nggak dengan ini?" Tolaku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Monto di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti video-video kami yang menceritakan tentang pengalaman misteri. Para pemirsa yang budiman yang senantiasa mengikuti video-video kami, saya doakan semoga diberi kesehatan panjang umur, diberi keberkahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, bila kita mendengarkan cerita tentang Alas Roban, sudah pasti banyak yang pernah mendengar tentang cerita misterinya. Kali ini cerita datang dari tetangga saya, bahkan masih saudara saya sendiri. Pada tahun 2012, Pak Sipek merupakan sosok manusia parubaya yang diberi kekurangan oleh Allah, tak bisa bicara. Sehari-hari ia sebagai penggembala kerbau. Tiap pagi cari makan kerbau, sorenya mengembalakan kerbaunya di tepi-tepi jalan, kadang mengembalakan kerbaunya di tanah lapang. Pak Sipek pada hari Selasa merupakan pengalaman yang sangat aneh dialami oleh Pak Sipek. Jam 9 pagi, ia membawa satu karung dan satu arit, berniatan keluar dari rumah mencari rumput di daerah ladang-ladang petani yang masih banyak rumput. Ketika ia berjalan dari desa Jurang melintasi sungai, yang sungai tersebut pun mempunyai kisah misteri yang sangat dalam. Ia berjalan melangkahkan kaki menuju ke daerah yang mana daerah tersebut mempunyai nama daerah Kesiban.
ketika ia masuk di area Kesipan, Pak Sipek dijemput misterius membawa kereta kuda bersama sang pengawal-pengawal, memakai baju layaknya era abad 15, pakaian zaman kekerajaan. Pak Sipek dijemput, dipegang tangannya, dinaikkan ke kereta. Ia merasa bingung, ada apa nih saya dinaikkan kereta. Setelah kereta mulai diayunkan, kuda pun mulai berjalan. Yang anehnya, kereta tersebut tidak napak di bumi, akan tetapi akan melayang. Semakin melaju kencang, kereta tersebut semakin terbang ke awan. Tidak lama kemudian, sekitar 1 jam, Pak Sipek ini mendarat tepat di tengah-tengah alas roban yang terletak di kota Batang. Di sana ia bertemu dengan makhluk-makhluk yang agak aneh, berpakaian bagaikan ala-ala kerajaan. Bahkan bangunan pun menggunakan bangunan-bangunan masa era abad 15-an. Penuh rasa takut dan kebingungan, Pak Sipek ini tidak bisa apa-apa. Tangannya dipegang begitu erat, lalu ia digandeng menuju gapura masuk ke area kekerajaan. Setelah itu dia dibawa ke hadapan sang pemimpin, atau bisa dinatakan sepertinya seperti seorang raja. Setelah dilihat oleh seorang raja, ternyata sang raja berkata, "Kamu bawanya salah, bukan ini yang saya maksud. Kembalikan ke tempatnya. Kembalikanlah," kata sang raja. Tidak lama kemudian, Pak Sipek ini entah bagaimana ia ditaruh, dibawa keluar dari area kekerajaan. Pagi harinya, warga Subah, Pak Darman mau menuju ke ladang, karena di daerah situ banyak warga-warga yang bertani. Pak Darman melihat ada seseorang yang duduk di pohon jati besar, seperti orang yang kebingungan. Penuh rasa penasaran, Pak Darman mendatangi sosok manusia tersebut. Ternyata manusia tersebut yang bernama Pak Sipek. Karena Pak Sipek ini merupakan manusia yang kurang tidak seperti layaknya manusia umumnya. Ia tidak bisa bicara, bisu. Ditanya sama Pak Darman, "Pak, kamu kok di sini?" Dia hanya diam dan menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kenapa, Pak?" Dia pun hanya diam dan menggeleng-geleng kepalanya. "Kamu pulangnya mana, Pak?" Tidak bisa jawab. Kemudian ia memanggil warga yang masih berjalan menuju ke arah ladang. Pak, tolong Pak, sini Pak, sini. Ada orang 5 datang ke situ. "Ada apa Pak?" "Ini kasihan orang ini Pak, dari tadi bengong di sini.
ayo coba kita bawa pulang, siapa tahu ini keluarganya mencari. Oh ya memang, ayo kita bawa ke kampung. Setelah dibawa ke kampung, ia ditanyai tentang alamat. Karena Pak si Pak ini tidak bisa bicara, bisu, ya hanya bisa digalang-galang dan kasih isyarat saja. Namun warga tersebut masih kebingungan, sehingga ia mencari orang pintar di daerah tersebut atau ahli spiritual. Setelah didatangkan ahli spiritual dan ia memanjatkan doa-doa, kemudian Bapak ahli spiritual ini ngomong sama warga, oh ini orang itu memang ahli bisu, asli bisu, bukan kenapa-napa, ini ahli asli bisu. Coba warga di daerah sini ditanyain, ada yang kenal nggak dengan ini, orang ini. Semua warga di daerah situ ditanya, dan banyak yang datang berbondong-bondong ke situ ditanya. Ternyata ada satu warga yang mana dulu tempat lahirnya di desa Karanganom, Petukuan Jurang. Ia ngomong, oh aku kenal Pak, ini orang ini Pak, ini di tempatnya desanya di daerah kampung saya dulu. Mana? Di itu Karanganom, desa Karanganom. Oh desa Karanganom, Petukuan Jurang. Iya ya, oh ya. Ya udah, coba kita antar aja ke rumah keluarganya, siapa tahu semua keluarganya mencarinya. Oh ya, kita bawa ke sana. Setelah dibawa ke tempat asal kelahiran Pak Sipek ini, ternyata semua keluarga di situ sudah mencari keberadaan Pak Sipek, karena Pak Sipek ini hilang dari rumah sudah ada 1 minggu. Pak Tubo merupakan adik dari Pak Sipek ini, sudah mencari kesana kemari, bahkan tanya dengan orang-orang ahli gaib, ahli spiritual, tanya dengan seorang kiai, tanya orang-orang pintar, tidak ada yang nyembus, tidak ada yang tahu keberadaan Pak Sipek ini. Pak Tubo merasa bangga karena sang kakaknya sudah pulang dengan selamat. Kemudian Pak Tubo bertanya dengan warga daerah Subah, Alas Rupan yang mengantar Pak Sipek ini. Pak, kamu menemukan kakak saya itu di mana? Saya menemukan adik kamu itu di Alas Roban. Ia duduk sendirian di bawah pohon yang besar sambil celingak-celinguk seperti orang yang kebingungan. Oh gitu ya, ini kakak saya itu sudah hilang 1 minggu yang lalu. Semua warga sini itu udah cari kemana-mana, namun tidak kunjung jumpa. Bahkan tidak ada informasi keberadaan kakak saya ini. Saya terima kasih banget dengan Bapak udah mau ngantar kakak saya ke rumah. Oh gitu. Nah, dulu itu pas minggu yang lalu berpamitan mau cari rumput, tapi ditunggu tidak pulang-pulang sampai sore, bahkan sampai esoknya pun tidak pulang. Gitu ya Pak. Wah aneh banget nih Pak, kata warga Subah, Alas Roban. Kemudian ada sedikit cerita dari warga Alas Roban. Ia ngomong, Pak, tadi pohon yang besar itu pas waktu nemuin kakak kamu di daerah situ tempatnya agak angker. Kadang terdengar suara-suara yang aneh, bagaikan suara pasar ramai banget. Kadang juga terdengar ada suara-suara prajurit yang berjalan, bagaikan era masa abad 15-an, ramai banget di situ. Oh gitu ya Pak. Iya. Makanya
Pas saya melintas di situ melihat kakak kamu celingak-celinguk itu, saya kebingungan. Oh gitu. Setelah apa itu, sang pengantar dari Alas Roban pulang. Setelah pulang sampai di daerahnya, di situ udah ditunggu sama sang sesepuh di daerah situ, bisa dinatakan merupakan orang yang ahli spiritual. Ia bercerita pada warga Subah yang mengantar si Pak ini, bercerita, itu tadi orang yang kamu temukan dibawa oleh makhluk penghuni sini, Alas Roban, menggunakan kereta dari sana menuju ke Alas Roban, melewati awang-awang. Oh gitu ya Pak. Iya, jadi kita kalau mau melintas di daerah situ, alangkah baiknya kita jaga perilaku, kita jangan sekali-sekali berbicara yang sembrono atau membuang benda-benda yang tak karuan, supaya kita semua diberi keselamatan ya. Pokoknya kita sering baca doa biar selamat. Ya Pak, ya Pak, terima kasih ya Pak, kata warga. Semua warga pun mengikuti himbauan dari pakar spiritual ini. Alhamdulillah semuanya diberi keselamatan dan sampai sekarang pun aman. Cukup sekian, cerita ini merupakan cerita nyata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.